Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Dana Putra. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau kelompok saya juga ikut membantunya. Oke, langsung ke PPT-nya. Saya akan membahas tentang studi perancangan mengenai hanggar pesawat. Dan bab 1 pendahuluan saya memiliki fungsi bangunan hanggar pesawat, tinggi bangunan 20 meter, bentang bangunan 40, lokasinya saya mengambil di Semarang. Dan saya memakai sistem rangka baja. Dan di sini ada gambar layout hanggar, empat depan hanggar, dan juga potongan hanggar. Dan di sini ada mainframe, di mana mainframe adalah struktur utamanya. Nah, untuk struktur utamanya itu kita akan menggunakan sistem trust 2D. Sistem ini dapat dibentuk dengan menggunakan profil T, white planes, pipa atau kanal. Nah, tipe truss yang dipakai merupakan tipe truss Y dengan tinggi truss hanggar. Dan alur bebannya yaitu atap setiap bangunan industri termasuk hanggar alur. Beban dimulai dari atap akan menahan beban vertikal yang terdiri dari berat sendiri, struktur beban mati tambahan pada atap, beban hujan serta beban hidup untuk memproses perawatan bangunan. Nah, kita memakai sistem crane. Untuk sistem crane ini tersebut kita memakai crane double girder cranes dengan box girder berpenampak kotak dengan kapasitas 50 ton, bentang crane 35 meter, kecepatan crane 40 meter per minimum, kecepatan hoist pada arah melintang 30, kecepatan lifting 12,5. Korelasinya tersebut, beban mati tambahannya kita mendapatkan total beban STDL 2,62 kN per meter dan total beban STDL 0,39 kN per meter. Untuk beban hidup atap yaitu kita mendapatkan total berat 9,36 kN per meter persegi. Di sini ada faktor arah anginnya. Di sini ada faktor topografi yang dimana kita menggunakan rumus KDT 1 plus K1 kali K2 kali K3 pangkat 2. Koefisien tekanan internal GSPI untuk bangunan klasifikasi ketertutupan bangunan, koefisien eksposur tekanan velositas KH dan KT. Menentukan koefisien tekanan eksternal CP atau MCN. Nah, beban gempa. Nah, di sini ada data-data parameter respon spektra. Di atas diperoleh grafik dan tabel spektrum respon tanah keras sebagai berikut. Nah, sini spektrum respon desain di lokasi Semarang. Peta koordinasi gempa Indonesia. Nah, di sini ada menggunakan parameter gerak tanah SS dan S1. SS adalah parameter nilai percepatan respon spektral gempa MCAR pada periode pendek teredam 5%, dan S1 adalah parameter nilai percepatan respon spektral gempa MCAR pada periode 1 detik teredam 5% seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, parameter gerak tanah SS, parameter gerak tanah S1, kategori risiko bangunan gedung juga gedung, klasifikasi situs, koefisien situs FI, kategori desain seismik berdasarkan parameter respon kecepatan periode pendek. Penentuan kategori desain seismik dilakukan berdasarkan kategori risiko serta parameter respon spektral desain SDS dan SD1 seperti yang ditentukan pada beban impact vertikal. Nah, di sini terdiri ada 4 kondisi yang perlu dipertimbangkan mendapatkan reaksi roda paling maksimum. Pertama, beban roda maksimum pada ujung kiri crane dan beban roda minimum pada ujung kanan crane. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kiri. Beban roda maksimum pada ujung kiri crane dan beban roda minimum pada ujung kanan crane. Beban roda maksimum bekerja bersama dengan gaya lateral yang bekerja ke kanan. Beban roda maksimum pada ujung kanan crane, beban roda minimum pada ujung kiri crane. Beban roda maksimum bekerja bersama dengan gaya lateral yang bekerja ke kiri. Yang keempat, beban roda maksimum pada ujung kanan crane dan beban roda minimum pada ujung kiri crane. Beban roda maksimum bekerja bersamaan dengan gaya lateral yang bekerja ke kanan. Di sini ada kondisi beban crane, batasan lalutan izin pada atap.
Kita vertikal dan horizontal izin untuk runway beam dan juga ada risiko pada tiap lantai. Penentuan simpangan antar tingkat ada memiliki 3 tingkat, 1, 2 dan 3 dan memiliki keterangan masing-masing. Nah, untuk resiko, nah, ini lanjut ke bab 2 ada pembahasan struktur. Kita akan mengenal secara lebih dalam mengenai tentang etaps. Etaps itu memiliki elemen yang dimana elemen tersebut adalah elemen garis atau frame, elemen keluasan atau area, dan elemen titik atau join. Nah, untuk data bangunannya, kita memiliki lebar bangunan 40 meter, panjang bangunannya 40 meter, jarak antar portal 1,5, tinggi kolom 16 meter. Kita memiliki tipe struktur adalah struktur rangka baja pemikul momen khusus, jarak antar kolom pos 8 meter, 43 derajat, anggap pesawat touchscreen 50 an. Oke. Selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita akan menggunakan SCM tersebut, membuat grid dengan langkah-langkah berikut, membuat penentuan properti material dengan langkah-langkah berikut, dan juga penentuan profil properti penampang yang menggunakan balok BWF 300 ke 200, kolom 400 rafter WF 300 x 200, rank SAS 30 x 70 x 2, dan crane WF 100 x 60. Mungkin dari permodelan balok, pembanan struktur, di mana ada pembanan pada bangunan penyimpangan dan juga pembuatan load pattern. Di mana load pattern tersebut setiap pola beban diberi tip desain seperti date, life, wind, range, etc. Beban mati yang pertama kita akan mendapatkan beban mati pada penutup atap adalah 15 km per meter kubik persegi. Rafter bagian tengah gerhana portal kita memakai 5,7 meter, panjang rafter 40, mendapatkan hasilnya 228 dan juga garis 85,5, dan untuk bagian tepinya memakai 2,9 dan juga 40 meter panjangnya, mendapatkan hasil 116 dan juga 43,50 kg per meter. Nah, di sini juga ada tahap-tahap membuat rafter. Nah, untuk perhitungan beban hidup, kita mendapatkan beban hidup atap itu sebesar 60 kg per meter persegi. Untuk jarak antar portal 5,7 meter, minyak rafter 40 dan mendapatkan hasil 342 kg, dan kita jarak antar portalnya 2,9 untuk bagian tepi, minyak rafter masih sama 40 dan juga mendapatkan hasil 174 kg. Di sini tahap-tahap untuk pembuatan rafter beban hidup, bagian tepi dan juga bagian kanan tengah. Untuk beban hujan kita memiliki sudut atap 3 derajat. Beban hujan sendiri kita akan mendapatkan hasil 20 km per meter. Nah, di sini ada tahap-tahapnya, gambar tahap pada tahap-tahap etaps untuk beban hujan rafter tengah, tepi, dan keduanya. Nah, untuk beban angin kita mendapatkan kecepatan angin 13,38, kategori risiko kedua B 20 meter, 13, lebar bangunan 40, panjang bangunan 40, faktor topografi gable, ZT 1, AD 0,85 dan bangunan tertutup. Ya. Nah, di sini ada parameter dan koefisien yang digunakan, dan untuk kanan velocitas KZ dan mendapatkan hasil 1,5. Kanan velocitas beban angin mendapatkan 1,183 Newton per meter persegi. Perencanaan struktur terhadap beban gempa, memperhitungkan beban gempa, resiko, keutamaan gempa, penentuan klasitus, percepatan spektral design. Nah, yang mana yang pertama adalah spektrum response design. Nah, kita mendapatkan S 0,91,
Snow 39, satunya 6S, TL lagi, SM 1G, DS 0,71, G, DS 1 0,63, G, T 0,10 second, TS nya 0,89. Untuk kategori desain seismik, sistem struktur, sistem rangka baja pemikul momen khusus, arah transversal, periode fundamental struktur. Di sini ada rangka baja pemikul momen. Ini juga ada parameter koefisien. Kita akan mendapatkan periode maksimum sebesar 0,639 detik. Dan di sini periode pada arah memanjang. Kita mendapatkan periode maksimumnya yaitu 0,384 detik. Nah, setelah hitungan periode fundamental struktur perlu dibandingkan dengan hasil analisis periode fundamental melalui bantuan EKS tersebut. Dan untuk tadi kita kan sudah mendapatkan karena periode hasil analisis DC tidak lebih besar pada dari periode maksimum Tmax. Nah, periode arah X TX 0,5931 detik dan periode arah Y TY itu 0,2842 detik. Dan pengecekan simpangan antar tingkat, simpangan inelastik untuk portal arah transversal. Ini juga ada tahap-tahapnya, simpangan inelastik portal arah longitudinal. Nah, masuk ke perencanaan struktur runway beam, crane, kita memakai double girder crane dengan box section girder. Tadi tipe crane-nya box steel girder, kapasitas crane 50 ton, berat crane 70 ton, bentang crane 35 meter, kecepatan crane 40, kecepatan gerak pada arah melintang 30, kecepatan lifting 12,5, kelas layanan crane CMA, terus AD, working temperature 25 derajat sampai 40 derajat. Hasilnya spesifikasi materialnya, design consideration atau pertimbangan ke desain yang mana mencakup beban kerja, kapasitas crane, span length, faktor keselamatan, kondisi lingkungan, efisiensi, dan kinerja. Struktur analisis. Gambar komponen-komponen pada girder adalah di ujung sana ada rear girder dan di sini front girder. Nah, yang detail dari struktur girder utama termasuk dimensi spesifikasi material dan titik T, titik sambungan. Nah, di sini ada end track yang mendukung girder memungkinkan crane bergerak sepanjang lintasan. Hoist trolley yang menunjukkan bagaimana troli bergerak sepanjang jembatan yang mengangkat serta menurunkan beban. Komponen listrik, skematik dari listrik termasuk diagram kabel panel kontrol dan fitur keselamatan. Sistem lintasan, kombinasi beban untuk menganalisis RFD, kombinasi dan energi desain guide. RFD kita menggunakan data tersebut. Dan kesimpulannya adalah hasil dari perencanaan yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa struktur hanggar dengan ukuran 42 ukuran 40 meter kali 40 meter kali 19,5 memiliki elemen struktur, yaitu kurang lebih kolom wave 300 kali 200, balok wave 400 kali 400, wave 100 kali 50, raptor wave 300 kali 200, cording C 100 kali 50 kali 5 kali 7,5. Dan untuk beban anginnya 1,183, awan hujan 20, SDL atap 15, beban SDL raptor tengah 85,5, SDL raptor tepi 43,5, beban hidup atap 60 kg, beban hidup raptor tengah 342 kg, dan hidup
174 kg. Dan itu saja presentasi yang saya buat. Apabila ada kekurangan kata atau salah dalam pembuatan PPT tersebut, saya meminta maaf dan saya akan membetulkannya, dan saya akan mengupload video ini di YouTube, dan semoga dari apa yang saya presentasikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.